down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya Spending Tree Protocol atau disebut juga dengan STP. Nah, di sini ada topologinya. Di sini ada switch 1, switch 2, dan terhubung dengan FA01 di masing-masingnya. Lalu di switch 1 ini terhubung dengan komputer yaitu PCA dengan IP 172.168.1.1. Dan di switch 2 ini juga ada PC yaitu PCB dengan IP-nya 172.168.1.2. Sebelum kita belajar Spending Tree Protocol, kita akan belajar sebuah contoh kasus ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kabel FA01 yang menghubungkan switch 1 dan switch 2 ini putus, dan otomatis sekarang PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian misalkan kita tambahkan kabel yang baru atau mungkin kabel cadangan. Lalu di sini terhubung pada FA02 dan di sini juga terhubung pada FA02. Nah, jadi kabel yang FA01 ini misalkan mati itu bisa menggunakan kabel yang FA02 ini. Gitu ya teman-teman. Jadi otomatis sekarang PCA bisa berkomunikasi lagi dengan PCB. Bagaimana jika yang FA01 ini masih menyala? Nah, maka akan terjadi yang namanya looping. Looping itu apa? Nah, looping itu artinya paket yang muter-muter di jaringan. Oke, misal di sini kita bikin contoh kasusnya untuk looping. Misalnya PCA ingin melakukan ping ke PCB. Kemudian paket akan dikirim ke switch 1. Di switch 1 akan di broadcast ke FA01 dan FA02. Nah, di sini di switch 2 akan dikirim lagi ke PCB lalu dikirimkan kembali ke switch 1. Nah, switch 1 akan membroadcast lagi ke sini. Nah, gitu pokoknya muter-muter ya, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan looping. Nah, looping itu berhentinya sampai switchnya down ya, teman-teman, baru paket itu akan berhenti. Nah, caranya agar tidak terjadi looping itu salah satu dari port switchnya harus diblokir. Jadi saat PCA ingin mengirimkan paket pada switch, lalu dari switch akan diarahkan pada FA01, lalu di switch 1 akan di broadcast ke FA02, tapi ini diblokir jadi tidak bisa. Dari FA02 baru bisa ke PCB, jadi tidak ada yang namanya looping. Kalau tadi ini dibuka FA02-nya, maka akan dikembalikan lagi ke switch 1 dan switch 1 akan nge-broadcast lagi ke FA01 lalu ke PCA, dan dari yang tadi paket dari switch 1 di-broadcast lagi ke FA02 lalu ke PC, pokoknya bolak-balik. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, makanya di salah satunya harus diblokir. Itu yang dinamakan spanning tree. Untuk menentukan spanning tree tersebut ada teorinya seperti itu ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi spanning tree protokolnya, yaitu kita akan coba menentukan blokir portnya seperti tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan membuat topologi STP atau bisa kita sebut spanning tree protocol. Oke, misalkan di sini kita pakai 3 switch. Kita pakai switch yang 2960. Kita ganti nama terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan kabelnya. Oke, sebelum itu kita akan matikan lampu LED-nya. Kita ke option, kemudian preference, lalu kita matikan yang show link lights ini. Lalu kita X, dan bisa dilihat di sini sudah tidak ada atau sudah tidak menyala. Nah, topologi ini membuat lingkaran ya teman-teman. Meskipun ini segitiga, tapi sebenarnya ini lingkaran karena paket yang dikirimkan akan bolak-balik ya teman-teman.
Nah, di spanning tree protokol itu ada di salah satunya yang terblokir, teman-teman. Jadi agar paketnya tidak looping atau berputar-putar di dalam jaringan itu harus salah satunya diblokir. Pada video selanjutnya kita akan belajar teori blocking port pada topologi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi 3 switch ini, tapi sebelum itu kita akan coba menentukan teori blocking portnya ya teman-teman. Di sini kita akan belajar teorinya. Nah, di sini ada 3 buah switch seperti yang biasa, bahwa di sini switch 1, di sini switch 2, dan di sini switch 3. Dengan MAC address misalkan di ini AA, ini BB, dan ini CC. Teman-teman tahu kan bahwa hexadesimal itu dari 1 sampai F, yaitu dari 1 sampai 10, dan A itu sebagai 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13, dan terakhir sampai F ya teman-teman. Misalkan di sini kita punya 3 switch ini. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Root bridge itu adalah raja ya teman-teman. Kita bisa sebut saja raja. Kita bisa cari dari switch 2 ini yang namanya raja. Oke, untuk mencari root bridge itu kita harus cari dari bridge ID. Untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority-nya. Nah, untuk default semua switch itu priority-nya adalah 32768. Karena sama priority-nya, di sini kita akan mencari MAC address-nya ya teman-teman. Jadi untuk mencari root bridge kita harus mencari priority-nya. Karena priority-nya sama, kita harus mencari dari MAC address-nya. Nah, setelah mencari root bridge kita coba MAC address-nya adalah AA, di sini BB, di sini CC. Nah, untuk mencari root bridge itu dilihat dari priority-nya terkecil. Karena priority-nya sama, kita akan mencari dari MAC address terkecil. Nah, di sini MAC address yang terkecil adalah AA. Karena itu adalah 10, 10. Nah, untuk BB itu 11, dan untuk CC itu 12, yang artinya 12. Oke, berarti untuk switch 1 ini adalah root bridge, dan untuk switch 2 dan 3 ini non-root bridge. Nah, untuk root bridge berarti untuk port-portnya itu semuanya up. Artinya bahwa port-port root bridge itu disebut sebagai designated port. Artinya bahwa port root bridge ini dua-duanya pasti menyala atau pasti up. Nah, untuk non-root bridge itu ada yang namanya root port. Nah, untuk root port itu artinya port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Artinya untuk switch 2 itu port yang paling cepat adalah FA01. Nah, untuk yang switch 3 itu port yang paling cepat pada root bridge itu FA01 juga. Artinya bahwa port FA01 di switch 2 dan 3 itu namanya root port. Nah, root port ini statusnya adalah up, artinya menyala sama seperti designated port. Berarti yang harus di-blocking itu dari FA02 ini. Untuk mencari port yang di-blocking lagi, itu harus mencari lagi dibandingkan dari priority-nya dengan MAC address-nya seperti kita mencari yang namanya root bridge. Berhubung di sini CC lebih besar, berarti BB yang menang. Artinya di sini adalah designated port atau menyala, dan untuk FA02 yang di switch 2 ini namanya alternate port. Jadi port cadangan ya teman-teman. Misalkan di switch 1 ini MAC address-nya adalah A, switch 2 MAC address-nya B, dan untuk switch 3 itu MAC address-nya C. Oke, kita cari dulu yang namanya root bridge. Root bridge adalah raja ya teman-teman. Untuk mencari root bridge kita harus mencari dari priority terkecil. Karena priority terkecilnya sama, yaitu 32768. Di sini akan mencari yang namanya MAC address terkecil. Dalam hal ini switch 1 itu MAC address terkecil. Jadi switch 1 adalah yang namanya root bridge. Nah, untuk port dari root bridge ini up ya teman-teman. Port root bridge itu namanya designated port. Untuk di switch 2 dan 3 itu namanya non-root bridge. Nah, dari root bridge ini, dari switch 2 dan switch 3 itu ada yang namanya root port. Root port itu adalah port yang terhubung kepada root bridge atau port yang tercepat terhubung kepada root bridge. Dalam hal ini, untuk switch 2 itu port yang paling cepat terhubung kepada root bridge itu adalah FA01. Untuk switch 3 juga sama, FA01 yang tercepat terhubung ke root bridge. Itulah yang dinamakan root port. Nah, berarti yang akan diblokir itu ada di sini, di FA02 yang diantara switch 2 dan switch 3 ini. Nah, untuk mencari blocking port lagi, itu kita harus mencari dari bridge ID-nya lagi. Nah, untuk mencari bridge ID itu dari priority terkecil dan juga MAC address terkecil. Karena priority-nya sama, kita cari dari MAC address terkecilnya, yaitu di sini adalah B yang paling kecil. Jadi, untuk FA02 ini akan menyala, teman-teman. Nah, untuk namanya adalah designated port, sama
seperti yang di root bridge. Berarti yang di FA02 ini di switch 3 ini akan di blocking dan untuk namanya adalah alternate port. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Itu adalah teori menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba praktek ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung praktik blocking port dari teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sebelum itu kita akan cari dulu root bridge-nya. Untuk mencari root bridge kita harus mencari root ID. Untuk mencari root ID itu kita lihat dari priority terkecil. Karena di sini priority-nya sama yaitu 32768, jadi kita akan mencari dari MAC address terkecil. Oke, kita akan mencari MAC address-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada switch 1, kita ke tab CLA, kita masuk ke mode privilege, dan kita ketik show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa scroll ke atas ya. Di sini ada yang namanya address is dan baru di sini MAC address-nya. Ini adalah MAC address pada switch 1. Kita coba untuk copy, kita tambahkan teksnya di sini bahwa ini adalah MAC address dari switch 1. Oke, kita coba lihat MAC address di switch kedua. So, interface VLAN 1. Kemudian kita cari di sini ada address is, baru ini MAC address-nya. Kita coba copy, lalu di sini kita masukkan. Kita coba lihat MAC address di switch 3. So, interface VLAN 1. Kemudian kita cari address is, dan ini MAC address-nya. Lalu kita copy dan kita taruh di sini seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa MAC address terkecilnya yaitu dari switch kedua. Karena di sini switch 2 adalah 0001 yang berarti nilainya adalah 1. Dan untuk switch 1 itu MAC address-nya itu 000B berarti nilainya adalah 11. Dan untuk yang di switch ketiga ini 00E0 yang artinya nilainya 14. Jadi artinya root bridge akan diberikan kepada switch yang kedua. Port pada switch 2 ini adalah designated port dan di FA02 itu juga designated port. Nah, berarti di switch ketiga dan switch ke-1 ini adalah non-root bridge. Kita akan mencari root portnya pada switch ketiga dan switch ke-1 ini. Root port adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk switch 3 root portnya adalah FA01 yang paling tercepat ke root bridge-nya. Dan untuk switch pertama root portnya yang paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA01 juga. Nah, berarti yang di blok FA02 di switch 1 dan juga FA02 di switch ketiga. Di sini kita akan mencari lagi root bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Oke, dalam hal ini nilainya adalah 15 dan juga 12. Berarti di switch 1 ini yang menang atau yang tetap menyala atau up. Berarti yang FA02 di switch 3 ini akan menjadi alternate port atau port yang di blocking. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan lampu LED-nya untuk membuktikan teori ini benar atau salah. Kita masuk pada option, kemudian preference, kemudian show link lights. Dan bisa dilihat sendiri sekarang yang di blocking adalah FA02 di switch ketiga. Jadi begitu ya teman-teman untuk menentukan spanning tree protocol. Pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya COS ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan teori spanning tree atau teori blocking port pada topologi ini. Dan pada video kali ini kita akan belajar yang namanya COS. COS ini sama seperti root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling cepat menuju root bridge.
Dalam hal ini di switch 1 root port yang paling cepat menuju root bridge yaitu adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju root bridge dan FA02 yang harus muter. Itu yang terlihat. Namun di sini ada root port. Nah, di sini untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge dilihat dari cost. Cost itu berdasarkan bandwidth-nya. Misal saja di sini ada 100 MB, cost-nya adalah 100. Untuk 100 MB itu cost-nya 19, lalu untuk 1 GB cost-nya adalah 4 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing ini semuanya adalah 100 MB. Nah, untuk masing-masing ini semuanya adalah 100 MB bandwidth-nya. Untuk membuktikannya kita buka pada switch-nya, lalu show spanning tree. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa cost-nya itu 19 yang artinya kecepatannya adalah 100 MB. Untuk FA01 itu adalah root port, teman-teman bisa lihat bahwa FA01 itu root port. Dan untuk FA02 itu designated port, oke, itu untuk switch yang pertama. Misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya. Nah, kalau kita hapus link utamanya atau root portnya, nanti di FA02 di switch 1 akan menjadi root portnya ya teman-teman. Dan alternate portnya akan menyala. Untuk menyalanya itu butuh 50 detik. Oke, kita fast time forward saja agar cepat. Oke, sekarang sudah menyala. Kita coba lihat cost-nya menjadi berapa. Oke, kita ketik show spanning tree dan bisa dilihat di sini sekarang cost-nya itu 38. Artinya bahwa di sini cost-nya 38. Kenapa bisa jadi 38? Karena di sini 19 ditambah 19 menjadi 38. Gitu ya teman-teman untuk menentukan cost-nya. Nah, kita coba hubungkan lagi link utamanya. Kita fast time forward dan ini akan mati teman-teman. Lalu di sini kita akan coba lihat lagi show spanning tree. Nah, di sini cost-nya menjadi 19, artinya kecepatannya menjadi 100 MB gitu ya teman-teman. Itu adalah penjelasan tentang cost. Pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya manipulasi bandwidth. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.